Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mempelajari IPA dalam materi video pembelajaran pesawat sederhana oleh Ibu Sri Irawati. Masih dalam KD menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Pada video pembelajaran yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, yaitu katrol tetap. Katrol tetap dianggap memiliki lengan kuasa yang sama panjang dengan lengan beban. Jika lengan kuasa pada katrol tetap sama dengan lengan bebannya, gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban bernilai sama dengan berat beban. Oleh karena itu, keuntungan mekanik katrol tetap sebagai berikut. M sama dengan W per F sama dengan 1. M adalah keuntungan mekanik, W adalah beban yang ditarik dalam satuan Newton, dan F adalah gaya yang diperlukan dalam satuan Newton. 2. Katrol bergerak. Katrol bergerak memiliki prinsip yang sama dengan tuas, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada katrol bergerak, salah satu ujung tali terikat sehingga dianggap tetap, sedangkan ujung tali yang lain dianggap ditarik ke atas dengan gaya F. Benda yang akan diangkat pada katrol bergerak digantung pada poros katrol. Pada gambar tersebut, titik W sebagai titik beban, titik B sebagai titik tumpu, dan titik A sebagai titik kuasa. Jika titik CB sebagai lengan kuasa, maka keuntungan mekanis katrol bergerak sama dengan M sama dengan W per F. Sama dengan W per 0,2. 0,5 W sama dengan keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah 2. 3. Katrol takal. Katrol takal adalah katrol majemuk yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak. Keuntungan mekanis dari katrol takal tergantung dengan jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Gambar tersebut menunjukkan sistem katrol takal dengan 2 katrol sebagai katrol tetap dan 1 katrol sebagai katrol bergerak. Pada gambar tersebut terdapat 3 tali yang menanggung beban. Sehingga kuasa F sama dengan sepertiga beban. F sama dengan sepertiga W. Sehingga besar keuntungan mekanik pada katrol takal sama dengan M sama dengan W per F sama dengan W per sepertiga W sama dengan 3. Berikutnya, yang ketiga adalah bidang miring. Untuk mempermudah mengangkat barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka dibutuhkan alat bidang miring seperti ini. Keuntungan mekanis dari bidang miring adalah M sama dengan W per F sama dengan S per H. S adalah jarak atau panjang bidang miringnya, sedangkan H adalah ketinggian dari bidang miring. Berikutnya, pesawat sederhana berikutnya adalah roda bergandar atau roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang sangat penting karena digunakan pada pesawat yang rumit atau pesawat modern seperti roda, motor, sepeda, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Di sini keuntungan mekanis adalah jari-jari roda dibagi jari-jari gandar. Ini adalah pergerakan balok pada bidang licin dan bidang kasar. Tentunya pada pergerakan balok atau bola pejal pada lantai yang licin tentunya akan lebih cepat bergerak daripada lantai yang kasar karena ada tertahan atau ada gesekan yang lebih besar. Kemudian di sini adalah bisa dikatakan sebagai jungkat-jungkit. Ya, di sini ada titik tumpu pada bagian tengah, kemudian ada titik beban yang dekat dengan bendanya, kemudian titik kuasa yang
dekat dengan tangan, sehingga disebut sebagai lengan kuasa. Maka keuntungan mekanis pada alat seperti ini, M sama dengan LK per LB sama dengan W per F. Atau boleh kita hitung W kali LB sama dengan F kali LK. Contoh soal. Beban seberat 400 Newton diuji dengan sebuah tongkat. Penumpu diletakkan pada jarak 20 cm dari titik beban. Jika berat penumpu dengan titik kuasa 80 cm, hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanis tuas ini. Ini adalah bentuk tuas sebuah batu yang akan dipindahkan dengan menggunakan tongkat atau linggis. Ya, diketahui beban W itu sama dengan 400 Newton, lengan beban 20 cm, lengan kuasa 80 cm. Ditanyakan kuasa F dan keuntungan mekanisnya. Penyelesaian yang A, kuasa adalah kita memakai rumus W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya 400 dikali 20 sama dengan F dikali 80. Jadi kita bawa ke ruas kiri F sama dengan 400 dikali 20 dibagi 80. 400 dikali 20 adalah 8.000, sehingga 8.000 dibagi 80 sama dengan 100. Jadi gaya kuasanya sebesar 100 Newton. Sedangkan keuntungan mekanis dari alat tuas ini adalah rumusnya adalah M sama dengan W per F. W-nya 400, sedangkan F-nya dari jawaban kuasa F tadi yang A adalah 100 Newton. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah 4. Soal yang kedua. Sebuah katrol bergerak digunakan untuk mengangkat beban dengan massa 400 kg. Jika keuntungan mekanis katrol adalah 2, berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Jika gaya gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya diketahui massa 400 kg, kemudian keuntungan mekanisnya M sama dengan 2, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini ditanyakan adalah gayanya. Gayanya berapa? Jawabannya M sama dengan W per F. M-nya adalah 2, sedangkan W ini kita bisa ubah menjadi massa dikali gravitasi. Massanya 400 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Sama dengan, maka dibagi F ya. Maka F-nya kita bawa ke ruas kiri, sehingga 400 dikali 9,8 sama dengan 3.920 dibagi dengan keuntungan mekanisnya, yaitu 2. Maka F-nya sama dengan 3.920 dibagi 2 sama dengan 1.960 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar 1.960 Newton. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga. Ada bidang miring, ya, sebuah peti terletak pada bidang miring licin seperti pada gambar. Jika massa balok 30 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan peti tersebut sampai ke titik B? Nah, pembahasannya di sini massa balok 30 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, S-nya adalah 5 meter dan H-nya ketinggiannya adalah 4 meter. Maka penyelesaiannya adalah W per F sama dengan S per H.
Ya, di sini W-nya 300 Newton. Ya, ini didapatkan dari 30 dikali 100 ya. W sama dengan massa kali gravitasi. Jadi 30 massanya dikali percepatan gravitasinya. 30 dikali 10 sama dengan 300 Newton. Maka di sini W-nya adalah 300 per N dibagi F. F yang kita cari sama dengan S-nya berapa? S-nya 5 dan H-nya atau ketinggiannya adalah 4. Maka F-nya adalah 300 dikali 4, kita kali silang, baru dibagi dengan 5. 300 dikali 4 berapa? 1200 dibagi 5 sama dengan 240 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk memindahkan peti tersebut adalah 240 Newton. Ini adalah contoh bidang miring ya pada eskalator. Ya, demikian video pembelajaran yang kedua. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.